harga itu Mbak, jadi bahan bakunya naik, nah, tapi waktu harganya naik, saya itu proses pendapatan. Ya ini emang melelahkan, sambil gorengi itu, sambil nyambi. Saya harus meninggalkan pekerjaan, padahal itu harus selesai dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pemesan. Jadi saya harus lembur sampai malam. Kendala saya itu ya cuma modal. Soalnya kan nek napa-napa mundhak ngoten niku nggih ya. Sing genah nggih tombok ngoten. Tombok arto gitu nggih. 98 pasaran menjadi sepi. Karena itu dengan adanya mall, ada swalayan yang dulu itu di toko tidak didapatkan dagangan di pasar. Sekarang di toko-toko itu, di swalayan itu dagangannya seperti di pasar, seperti sayuran, bumbu pawon, tahu, tempe, dan sebagainya. Nama saya Ibu Sri Handayani. Usaha saya dagang gerabatan sama bumbon sudah sejak tahun 1985. Masalah yang dihadapi di pasar pada waktu itu saya jualannya sangat laris, tapi di saat menjelang 1998 pasaran menjadi sepi. Dengan adanya mall, ada swalayan yang dulu itu di toko tidak didapatkan dagangan di pasar. Sekarang di toko-toko itu, di swalayan itu dagangannya seperti di pasar, seperti sayuran, bumbu pawon, tahu, tempe, dan sebagainya itu ada di sana. Jadi menyebabkan pasaran itu sepi sampai sekarang. Di pasar ada seperti Bang Plecet itu tidak pakai agunan, tapi bunganya terasa terlalu besar, sehingga menyebabkan kita sulit untuk mendapatkan untung. Jadi ibaratnya kita tidak pernah mendapat sisa dari keuntungan yang kita dapat. Jadi cuma untuk Bang Plecet, akhirnya juga saya hindari Bang Plecet itu. Saya tidak mau ambil lagi karena bunganya terlalu besar dan berisikonya juga sebelum jatuh temponya itu kita sudah habis modalnya, sudah sudah kelabaan lagi itu untuk lebih pinjam, dan akhirnya pinjaman saya menjadi besar. Mau ke bank yang lain yang tanpa agunan, tapi ternyata juga sulit, harus dengan agunan, padahal waktu itu saya agunan tidak punya. Tentang retribusi itu kita punya ukuran kios 2x2 dengan Rp850, tapi berhubung kita ada ini tambahan sedikit, kita tambah Rp200. Jadi terdiri dari retribusinya itu yang 850 itu sudah melalui RKK, listrik, dan sebagainya. Terus untuk yang Rp200 itu ibaratnya kita punya ukuran 2x2, kita dasarannya kan agak maju sedikit, itu dipungut Rp200. Dan itu yang Rp200 tidak pakai karcis, yang resmi pakai karcis Rp850.
Nama lengkap saya Widiningsih. Saya itu jualannya gorengan. Jadi bahan bakunya naik. Biasanya itu labanya bisa mencapai ya berapa ya Mbak, sehari itu kadang 30.000, kadang 25, tapi waktu harganya naik saya itu merosot pendapatannya gitu. Ya ini emang melelahkan, sambil gorengi itu sambil nyambi karena nggak ada yang ngomong Mbak, jadi ya terpaksa saya ajak jualan. Ini merupakan beban ganda sih. Penghasilan suamiku tuh kalau untuk keperluan sehari-hari emang nggak cukup, karena kan saya juga menyekolahkan anak. Iya. Nama saya Aini Ningrum, usaha saya konveksi. Nama perusahaan saya Putri Memetri. Usaha saya sudah 10 tahun, jadi 10 tahun. Masalah saya hadapi sebenarnya banyak. Pertama modal, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga waktu yang diberikan oleh pemesan jauh lebih singkat. Tidak ada uang buka. Jadi saya membuat dulu, baru dibayar langsung kontak. Saya di sini mencari nafkah utama, tetapi dalam kondisi ini saya juga mempunyai seorang putra berumur 1,5 tahun. Tapi kenyataannya sangat merepotkan. Saya harus melembur sampai malam. Anak saya nangis, sakit, saya harus meninggalkan pekerjaan. Padahal itu harus selesai dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pemesan. Jadi saya harus lembur sampai malam. Di samping itu, kadang suami saya tidak pengertian. Dia minta semua harus siap kalau dia pulang dari kerja. Kalau ada pesanan, itu kendala saya itu ya cuma modal. Kalau seumpama pesanan banyak, saya kan harus menyediakan bahan baku dulu. Kalau saya kan cuma menerima jahitan di sini. Dari pemesan tuh bahan sudah ada, tapi kan butuh benang, butuh obras, seumpama apa habis, umpama resleting habis atau kancing habis, itu saya kan harus beli dulu. Nah, pembayarannya kan di belakang. Nah, di situ saya kan membutuhkan banyak modal. Tapi saya kan harus mengopeni penjahit gitu loh. Nah, kalau tenaga kerja banyak, kalau nggak ada kerjaan kan ya percuma. Nah, di situ yang saya keluhkan tuh modal yang 100-200, seumpama saya bisa menampung 100-200 potong ya Mbak Esti. Nah, itu modalnya itu harus sedia dulu. Kalau belum disediakan kan saya harus beli benang dulu, beli kancing, terus bayar penjahit dulu kan. Itu kan modal saya pribadi. Dan nanti kalau sudah selesai semua, tahunnya kan sudah selesai, sudah rapi, tinggal bayar. Ini mandi tenongan selami 6 tahun. Kula mulai masak belanjane jam 7 mulai belanja, langsung mantuk yang peken jam 8, jam 9 mulai masak, lajeng sampai jam 1 terus bidale jam 2:30, lilinge dateng peken ageng kalih teng kampung-kampung Balong, lajeng kepanjen mantuke jam 6, pikantuk yatra kalih 100, kagem modal 150. Jenengan sakniki kendalane nggih napa-napa mundhak, terus sakniki dodole nggih kados
angel pun sepi ngoten. Sak niki pripun tiyang jajan kan nggih pun berkurang soalnya sing dodol kalih sing jajan kathah sing dodol. Kita kumpulkan teman-teman untuk kita bagaimana upaya kita, terus akhirnya kita ada kelompok teman-teman itu kita sebut dengan kelompok usaha kecil. Di situ kita ya pengennya itu mau berjuang, mau bersatu itu untuk mempermudah, misalkan kita mendapatkan mudah dari pemerintah yang tanpa agunan, terus kita mendapat fasilitas-fasilitas yang ada di pasar, ya katakanlah seandainya bagaimana caranya supaya di pasar itu tidak banyak pengamen atau dan sebagainya, terus distribusi itu tidak begitu memberatkan pedagang. Tapi selama ini kita baru rasan-rasan dengan teman-teman, ya misalkan nanti seandainya teman-teman setuju atau kita merasa berat dengan retribusi atau apa, kita akan ke dinas bersama-sama. Itu rencana teman-teman. Biasanya kono ra enak. Ya sistemnya ngono ku politiknya ngono. Oh, benar. Pertemuan apa tuh? Pertemuan apa kuwi lho. Ngumpul-ngumpul. Ayo, deret-deret. Oh, sini aja jangan. Kantor pasar iki lho, kumpul-kumpul dan sekali kapan ngono lho. Wong sak tinggal pasare ya mane-mane nek kumpul. Jadi sapa? Ala mau sak jame. Lah kan ya nek abang ini karo rasa. Nek piye? Lah kan iya. Ini kan kok menawa kan ana kan namanya sama dari pasare kan lagi sepi. Demi keadilan manusia. Terima kasih ibu-ibu. Bagaimana jangan sampai kita sebagai perempuan itu dikatakan seperti hanya pertama konco wingking, ya ibu-ibu sudah ngerti. Keduanya kita sebagai pencari nafkah tambahan gitu. Apa betul di sini ibu-ibu hanya sebagai tambahan? Saya kira tidak. Ya, kita sebagai malah itu kita tulang punggung ya, bisa dikatakan sebagai begitu. Itulah kita berhubung keadaan. Ibu-ibu besok itu ada pameran di Balai Kota. Kita akan dilibatkan sama Jarbuk Mudi Lestari. Saya di Jarbuk sudah kurang lebih 7 tahun. Terus di Jarbuk itu mengikuti kegiatan rutin tiap bulan. Itu ada pertemuan rutin tiap tanggal 22. Membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Jarbuk. Misalkan ya tentang usaha, tentang bisnis, tentang bagaimana cara kita membuat kelompok atau bermitra dengan teman-teman yang lain. Jadi selama saya mengikuti atau masuk di anggota Jarbuk, itu banyak sekali manfaat-manfaat yang saya dapatkan. Tambah maju, terus saya tambah pengalaman yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu. Tentang perempuan, tentang apa saja lah pokoknya di Jarbuk selama hampir 7 tahun itu banyak sekali manfaat-manfaat yang saya dapatkan. Pernah diadakan bazar-bazar, itu saya mengikuti.
Yang dilibatkan itu yang dilibatkan dengan dari dinas-dinas itu Jarbuk itu mendapat kesempatan untuk bazar-bazar, dan itu kalau Deperindak dan Denkop itu ada event pasti Jarbuk itu dilibatkan, dan otomatis semua anggota itu bisa mengeluarkan atau menjual di produk-produk masing-masing. Ada manfaatnya untuk tambahan pelatihan-pelatihan seperti misalkan tentang analisa gender, itu juga sudah pernah sudah didapat dari Jarbuk untuk semua anggota. Terus sama itu pengembangan usaha juga sudah pernah, terus manajemen usaha itu juga pernah dilakukan, sampai dari anggaran budget gender itu pun sudah kita dapatkan. Mengikuti raker yang diadakan Jarbuk itu selama 2 kali, itu sudah melibatkan kelompok, jadi raker terus langsung pameran, yang mana pupuk itu mendapat kesempatan untuk memamerkan produknya masing-masing. Juga di situ terjadi transaksi sangat banyak, itu kemarin itu anggota-anggota Jarbuk dan kelompoknya mereka tampil dengan produk masing-masing, serta juga alhamdulillah bersyukur sekali karena juga mereka saling ketemu antara PUK itu bisa saling tukar tentang produk. Selama ini masih dibantu sama Budi Lestari, jaringan perempuan usaha kecil yang ada di Solo. Kula nate tumut pelatihan, terus alih niku pada pinjaman dateng Jarbuk, mergi nggih modalipun nipis kagem tambah-tambah. Jadi kedepannya di samping kita mungkin nanti ya harapannya modal itu agak banyak ditambah, itu juga pelatihan dan peralatan itu yang dibutuhkan pada anggota Jarbuk dan kelompoknya PUK. Itu sekarang produksi itu sangat menghambat ya, sangat terhambat oleh itu tadi karena peralatan tadi. Produk-produk kita ini nanti bisa lebih bagus, kemasannya bisa lebih rapi. Harapan saya itu semakin maju Mbak dalam jaringan perempuan usaha kecil itu, kalau bisa itu meluas, bisa dikenal masyarakat, pemerintah, dan kalangan-kalangan perempuan usaha kecil seperti saya. Modalnya itu harus sedia dulu. Kalau belum disediakan kan saya harus beli buku, beli charging, terus bayar penjahit dulu kan, itu kan modal saya pribadi. Harapan kula tumut Jarbuk nggih supados pikantuk bantuan nggih rupi bekakas, alat masak utawi arta.
modalnya 50. Terus uang SPP anaknya 10.000, bayar listrik 15, minggu tabungan 15.000, membayar kontrakan tiap tahun, bayar sampah 5.000, uang sangun anaknya 5.000, kok kari 7.000.